Paulo Dybala bebas dari cedera otot, bisa main kontra Villarreal. Sang pemain tim nasional Argentina menjalani pemeriksaan di gym medical pada hari Minggu ini setelah ditarik keluar di awal babak kedua dalam pertandingan derby kontra Torino. Pelatih Massimo Allegri meyakini bahwa Dybala tidak akan mengalami cedera apapun yang buruk ketika dia berbicara dalam konferensi pers seusai laga derby pada Sabtu dini hari. Hal itu terbukti benar karena tim medis tidak menemukan adanya konfirmasi cedera pada otot Paulo Dybala sebagai warta dari jurnalis Romeo Agresti. Namun demikian, hal ini tidak semerta-merta membuat Dybala bisa bermain ketika Juventus bertandang ke Estadio della Ceramica untuk menghadapi Villarreal dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu dini hari. Jurnalis Giovanni Albers mengatakan bahwa sang pemain asal Argentina berusia 28 tahun dipastikan absen untuk pertandingan kontra si kapal selam kuning nantinya. Allegri pun nampaknya memang tidak bisa memaksakannya sesuai dengan pernyataannya selesai pertandingan kontra Torino kemarin. Musim ini masih panjang, saya tidak ingin mengambil resiko dan memainkan pemain untuk selama 30 menit saja dengan kecemasan untuk kehilangan mereka selama sebulan. Juve sedang dalam berada tren minor menjelang lawatan ke Spanyol lantaran hanya meraih hasil imbang 1-1 dalam dua partai terakhir kontra Atalanta dan Torino. Namun masih tidak terkalahkan di Serie A sejak 27 November lalu. Penderitaan Juventus bertambah dengan badai cedera para pemain. Juventus sedang menghadapi situasi pelik dengan kondisi cedera beberapa pemainnya, terutama dampak hasil imbang 1-1 melawan rival sekota Torino pada Sabtu dini hari. Selain hasil imbang yang didapat, Juventus juga tercatat kehilangan sejumlah pilarnya akibat cedera, termasuk Paulo Dybala yang tidak dapat menyelesaikan pertandingan secara penuh. Kondisi ini membuat Bianconeri bakal berkekuatan pincang. Saat bertolak ke markas Villarreal, tengah pekan nanti Juventus akan melakoni leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion El Madrigal pada Rabu dini hari. Laporan dari Football Italia, Juventus tidak akan mengambil resiko dengan kondisi cedera yang menimpa pemain seperti Paulo Dybala dan Leonardo Bonucci partai melawan Villarreal. Juventus harus menghadapi badai cedera di skuadnya. Selain Paulo Dybala dan Leonardo Bonucci, ada nama Daniel Rugani, Luca Pellegrini, dan Giorgio Chiellini yang dibekap cedera, sebelumnya menambah Federico Chiesa yang harus mengakhiri musim lebih cepat. Pelatih Juventus, Massimo Allegri, harus memutar otaknya untuk menyusun komposisi tim terbaik di tengah badai cedera yang harus dihadapi. Allegri memang sengaja mengistirahatkan pemain seperti Bonucci saat melawan Torino agar cedera tidak bertambah parah. Apabila Bonucci absen di markas Villarreal nanti, ada kemungkinan Paulo Dybala tetap dibawa ke Spanyol. Meskipun awalnya duduk di bangku cadangan, skema seperti melawan Torino berpeluang kembali dilakukan, termasuk Alessandro menjadi bek tengah. Beruntung, Danilo kembali akan menambah kekuatan Juventus menghadapi Villarreal. Setelah ia absen karena skorsing saat melawan Torino di Serie A, Danilo berpeluang kembali diduetkan pada Mathis de Ligt. Meski Juventus dihantam badai cedera, Massimo Allegri mengaku tak risau. Allegri yakin cedera tiga pemain tersebut tak parah dan bakal segera pulih. Selain itu, Bianconeri juga memiliki pemain pelapis untuk menggantikan nama-nama pemain yang cedera. Saya tidak khawatir sama sekali karena sepanjang musim pasti ada pemain yang cedera. Pemain yang kami miliki, pemain yang fit dan terdaftar, kata Allegri. Kami akan bermain pada hari Selasa Rabu dini hari melawan Villarreal di Liga Champions dan kemudian kami akan bersiap untuk Empoli di Serie A lanjutnya. Jadi bintang kemenangan Tottenham, Kulusevski sindir Allegri. Dejan Kulusevski tampil gemilang saat Tottenham Hotspur memperjudangi Manchester City di kandangnya dalam lanjutan Premier League 2021-2022. Ia memanfaatkan momen ini untuk menyindir Massimo Allegri. Tottenham mengalahkan City dengan skor 3-2 di Etihad Stadium pada hari Minggu dini hari. Kulusevski memberikan kontribusi lewat 1 gol dan 1 asisnya. Peran Kulusevski semakin krusial karena golnya membuka kemenangan Tottenham. Momen itu juga membuka Tottenham lebih percaya diri.
Sementara asisnya juga tak kalah krusial, umpan silang Kulusevski yang akhirnya disundur Harry Kane merupakan gol kemenangan Tottenham di penghujung laga. Kulusevski seolah memberi bukti kualitasnya layak bersaing di Premier League. Ia tentu ingin membuktikan Juventus salah membuangnya. Kulusevski meluapkan keluh kesahnya usai tampil gemilang kontra City. Ia secara tersirat menyindir sosok Allegri yang membuatnya pergi dari Juventus. Saya sangat menderita selama beberapa bulan terakhir, saya tidak merasa seperti diri saya sendiri, kata Kulusevski. Kulusevski memang harus menerima kenyataan terlempar dari skuad utama Juventus sejak Allegri datang. Dari 20 laga paruh pertama musim ini, ia hanya 5 kali tampil sebagai starter. Banyak pihak menilai Kulusevski tak cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan Allegri, padahal ia sempat dianggap sebagai aset jangka panjang Juventus karena baru berusia 21 tahun. Saya harus tetap tenang dan bermain tanpa terlalu banyak pikiran di kepala saya. Kami mencetak gol lebih awal dan tidak perlu berpikir lagi, hanya bermain saja, tambahnya. Conte hanya ingin menang dan jika tidak menang, dia tidak bahagia. Kami bekerja sangat keras dan itulah yang kami butuhkan, tidak ada rahasia lain. Dari pernyataan tersebut, Kulusevski seperti ingin mengatakan bahwa taktik yang digunakan Allegri terlalu rumit. Sementara ia lebih mudah mencerna apa yang diinginkan Conte. Hal ini menjadi pertanda Kulusevski mulai nyaman di Tottenham. Bukan tidak mungkin ia mengubur impiannya untuk kembali ke Juventus.